ini ya. Nah, setelah itu kesalahan mengenai cerita gua. Ya, gua juga lupa ya. Gua jadi di podcast Kodon itu bilang bahwa gue yang ngasih nomor. Ya, itu benar. Salah gua. Ternyata memang bukan gue yang ngasih nomor, tapi gue yang nyari nomor dia. Gitu. Karena kan pada saat itu butuh Alkitab. Dia mau ngirim Bible ke gua. Oke, kalau lu masuk ke Komal, ya. Dia mau ngirim Bible, lu kontak dia. Ya, gua kontak dia. Kayak gitu. Yang pertama. Terus untuk urusan pribadi ya udah terlanjur lah. Gua udah terlanjur ngomong ya gimana lagi ya. Udah pada tahu gitu. Kenapa lu bisa suka sama yang gitu nih? Itu pribadi lah. Pribadi. Gua udah cerita di Bang Lima kemarin karena gua udah lama sama dia, gua ngerasa dia orang baik gitu ya. Nge-treat gua dengan lu nyaman sama dia ya. Ya, dia nge-treat gua dengan baik. Lu baperan sih dia. Jujur gua orangnya baperan, Bang. Kalau untuk masalah perasaan cinta kayak gitu gua pernah pengalaman di kampus ya, di parkiran ya. Ada cewek tuh. Gua lagi narik motor gua. Ada cewek itu nyamperin gua terus nyapa gua. Halo Chen, lu bunga-bunga lu? Wah, anjing baper gua, sumpah, gua baper tuh, Bang. Enggak, kalau ceweknya cantik, gua juga bisa baper. Kalau cewek biasa, cakep. Lemah kalian semua. Ini udah. Gua kalau disapa cewek, biasa aja. Ini lagi utang kalau tuh. Gua pejabat kampus ya. Lanjut. Nah gitu, kalau untuk masalah pribadi mah ya gua baper lah. Ya, ini lah ya. Itu masalah istilahnya defense lu lemah iman ya. Lu nggak mikir tapi lu udah mau jadi Kristen soalnya ya, lu nggak mikir ke agamanya ya. Nah iya juga sih memang salah lu ya. Oke, lanjut. Kejadian kemarin tuh ya yang klarifikasi itu sebelumnya gua masuk ke Komal Bang Juma. Iya, malamnya kan lu sama kami itu yang di Komal sama Bang Juma sama kami yang ngomong. Ya. Habis itu lu dihubungi sama Lina tuh. Ya. Habis dihubungi sama Lina dia ngajak ketemu kan. Yang lu ya ke gua bilang ngajak ketemunya bukan itu, tapi memang udah bilang mau ketemuan buat klarifikasi yang ada kesalahan-kesalahan. Oh ya sama Pak Dondi. Nah, pas pada saat itu malam dia kan nelpon terus tuh. Gua matiin WA gua. Biar gua bisa lanjut live sampai selesai. Gua sampai malam tuh aduh gua pusing banget ya. Gua ini enggak ya, gua hubungin dia enggak ya? Enggak usah lah. Gua tinggal tidur tuh. Itu gua pas tinggal tidur gua tuh keingetan terus gitu. Aduh dia sakit hati kayak gua ngomong gini di publik, gua ngomong gini. Gua kepikiran Bang, gua jujur gua jadi ngerasa gak enak gitu loh. Gua ngerasa gak enak sampai gak enak dari bawah gitu. Sampai enak gua pagi-pagi telepon. Halo, ada di mana? Oh, ada di Jakarta. Terus dia ngomong gini. Hatimu masih ada keinginan gak buat ketemu untuk yang terakhir mungkin? Terus gue bilang ya udahlah, kalau mau ketemu ayo. Ya udahlah ketemu saat itu. Nah dia tulis catatan beberapa yang perlu diklarifikasi ya itu. Ada tuh tulisnya profile. Yes. Gua sampai ngomong di depan publik gua sayang sama dia. Ya itu sebenarnya bentuk pertanggungjawaban gua juga. Gua biar orang-orang tuh pada nggak nyangka dia yang ngejar gua. Tapi ya memang pernyataan yang gue sampaikan juga benar, gue memang sayang gitu. Nah maka dari itu ya udahlah, dengan sakit ini gue nggak tahu berapa lama dia bakal survive karena kan ya faktanya begitu ya yang gue tahu. Jadi untuk yang terakhir kali mau apa udah gue lakuin, it's okay gitu. Oh artinya kenapa lu mau baca itu walaupun menurut lu nggak sesuai, lantaran lu merasa ya sudahlah supaya dia senang gitu, tujuannya untuk menyenangkan dia ya. Ya dan gue juga gak mau. Nah bentar, gue mau masuk. Ketika lu ditawarin teks itu, lu ada negosiasi nggak tentang teks itu sama Lina? Atau ya aja ya udah, gue bacain ini bentuk pertanggungjawaban gue telah nge-share hal-hal yang mungkin tidak Lina inginkan. Iya aja sih. Cuman iya aja. Untuk perkara yang bagian itu juga yang masalah benar atau enggak yang secara realita benar. Jadi gini, gue pada saat itu gue gak mikir konsekuensinya apa, jadi gue ngehiain dulu. Ternyata pas bokap gue tahu di live gue sama Bu Ina malam tuh, ternyata yang gue lakuin tuh
menyakiti perasaan bokap gua. Karena bokap gua udah bilang bahwa itu nyata, sedangkan gua menolak hal itu karena di satu sisi sorry, gua ada di posisi tertekan nih. Ini gituin bokap lu. Ya tapi dia dulu, dia ngomong. Sampai akhirnya gue chat tadi pagi ke beliau, pertemuan kemarin benar-benar menjadi yang terakhir, kasus ditutup, hubungan kita berakhir, keluarga dan pihak di sini merasa dirugikan karena saya berbohong di video klarifikasimu bahwa kejadian bunuh diri yang akan kamu lakukan di rumah itu tidak terjadi. Pada faktanya itu benar-benar ada saksi mata dan ayahku merasa tidak terima atas klarifikasi yang dibuat tersebut. Seolah-olah menyatakan bahwa kami, yaitu pihak saya, bersandiwara mulai saat ini dan seterusnya jangan ada komunikasi dalam bentuk apapun. Terima kasih, God bless you. Wih, masih pakai God bless? Anjir, buset. Apapun yang udah terjadi, semoga Tuhan mengasihimu dan memberi hidayah. Amin. Karena sebetulnya Anjir. Lu udah kasih, sumpah, gua perasaan gua sendiri, gua sayang sama dia. Oke. lu kasih hukum kasih atau lu memberikan kasih sayang maksudnya? Kasih sayang, Kasih iya. sayang. Oh, lu memberikan kasih sebagai sayang. sesama manusia. Oke, siap, mantap. Kan dikit, Bang. Pindah dia lu. Iya. Ini repot. Ini serius soalnya. Ini mau di ini. Enggak, gua artinya mode serius. Jangan gua masuk friend soalnya. Oh, masuk friend doi, Bre. Lanjut. Lu ngapain mundur? Enggak, gua blocking jadinya nanti ke mukanya. Oh iya, lu sini aja kan. Gua di sini, ngapain? Jacketnya di sini. Oh, ya maju. Katanya jaket tadi aja. Macam kayak nonton syahadat lah, Om. Lanjut. Ya, jadi kan itu kejadian tuh. Linanya menerima nggak lo istilah selesai sama dia? Kan kalau kita dengar tuh kan kayak berat dia untuk melepas lo. Iya. Mau lanjut? Kalau gua tinggal siap nggak? Dengan berat hati dia bilang enggak. Sebetulnya enggak. Gitu aja Bang sebenarnya. Ya gua. Tapi dia nggak ada kayak memelas gitu, pingin dia balik lah atau gimana gitu? Enggak sih kalau sampai kayak gitu enggak. Cuman bisa ngerasain perasaan. Oke, lu bisa Gue bisa ngerti. Kelihatan lah ya perasaannya dia gimana kalau ngomong gitu. nggak, biasa kan kalau cewek itu kan bisa ada drama-drama nangis-nangis atau apa. Buktinya waktu kesini bisa drama sampai bunuh diri, masa pas ketemu nggak ada sama lu drama gitu? Nggak ada karena mungkin sudah lebih Udah siap. bisa menerima kali ya. Mungkin sudah dengan semua kejadian ini mungkin sudah dipikirkan juga baik buruknya. Oke, nggak ada tawaran bilang, oke lalu putus sama gua, masa selesai sama gua, tapi agama baliklah ke Kristen gitu. Nggak ada kok, nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Mana ada? Nggak ada. Malah dia dukung ke Islam. Dia dukung gua ke Tanda-tanda Lina dapat hidayah itu. gua. Kok jadi Lina dapat Amin. hidayah sih? Amin Amin aja, ya, amin aja. udah. Iya, lu kalau dapat hidayah nikah, Bre. Serius Lina Wijaya, lu kalau dapat hidayah, Bre, lu kalau dapat hidayah nikah sama Ceng lu. Lu tau nggak Lina itu dulu pernah Islam selama 3 bulan? Gua tahu. Apa? Dia bilangnya sih yang gua tahu tuh kan dia ada kesaksian juga. Katanya sih dia dulunya dari muslim, memang dari keluarga muslim apa? Dia tuh muslim. Dia bukan dari keluarga muslim, dia mualaf. Iya mualaf, tapi kan ke muslim terus ke Kristen lagi kan? Iya, dia muslimnya tau nggak berapa lama cuman? Nggak tahu. 3 bulan doang. Oh gua nggak tahu. Nanti gua kirimin video deh dari versinya orang Kristen, dan mereka ada bukti ini ya. Soalnya dia ini mualafnya tuh di apa? Di masjid inilah ya, bukti-buktinya siapa-siapa yang mualaf kan. Nampak kok nama dia. Kan nama asli dia ada gitu kan. Karena nama aslinya kan bukan Lina Wijaya. Itu kasihan bener sih. Masalah sama orang Kristen. Iya, jadi dia disuruh kontrak ya. Rumah kontrakan. Iya, kasihan banget. Dia ceritakan sama itu. Nggak tahu. Emang kenapa sih? Gara-gara apa sih? Nggak ketahuan nipu. nipu di donasi. Duit donasi dan nipu. Habis itu kemarin tuh dia sempat sebelum sama lu. Kasihan anjir. Kenapa dia masuk muslim? Ini versinya Kristen ya, versinya orang Kristen. Jadi dia tuh ada pacar muslim, tinggal bareng di rumah sewa itu, kegep sama warga, marah warga,
Jatuhnya kan kumpul kebo tuh, ya. Jadi tanyain ini gimana nih? Ya udah mereka bilang nikah aja gitu kan. Tapi kan beda agama. Ya udah dia jadi masuk Islam. Jadi dia masuk Islam gara-gara itu. Gara-gara ketangkap kumpul kebo itu. Ini versinya ini ya, versinya orangnya si Dewi Bulan, Sofiatul dan teman-temannya. Dan lu tau nggak masalah dia sama Elia? Tahu. Nah itu gimana? Yang nyampe ke lu gimana maksudnya? Ya, nyampe dulu gimana? Kalau kan ini soalnya bawa nama Elia juga, gua nggak enak kan. Nah kita cuma pengen dengar versi Kalau Elia. Elia nggak paham. Ya, karena kan ini bukan asumsi lu pribadi, tapi cerita dari Cerita Elia. Kan kita nanti bandingin sama cerita Elia, bukan kita ininya Elia kan? Iya, Elia tuh istilahnya ngebohongin dia loh. Gue bohongin apa? Memang dia dirugikan apa sama Elia? Iya, jadi gimana ya ngomongnya ya? Disusun dulu dari mana? Iya, maksudnya gua gak enak lah ngomongin inilah. Oh, oke. Cuma gua gak enak lah. Tunggu Yang lu tahu lah, lu tahu aja bang. Ya kalau versi tunggu sebelum versi dia tuh mengaku dia punya penyakit. enggak, cuman teman-temannya bilang dia udah sembuh. Diafirmasi sama Gimana cara sembuh dari penyakit gituan? Gak bisa memang, gak ada. Oh bisa. Ada tuh dorman ya, Ge. Iya, maksudnya kelakuannya mungkin yang sembuh tuh kelakuannya. Bisa bang. Karena ini menurut studi gender, orientasi seksual itu tumbuh karena orientasi Bukan itu. Kalau penyakitnya itu yang enggak. bisa. Tapi kelakuannya juga bisa. sembuh. Ya, Kalau jadi penyakitnya udah. ya karena dibilang versinya Sofiatul sama versinya Dewi Bulan, lah kan orang juga udah bertobat. Maafkan lah dia. Ya namanya orang udah bertobat ya dimaafkan lah gitu kan. Iya. Kan itu kesalahan masa lalu. Itu urusan mereka lah, kita nggak mau ikutan. Itu sih. Oke. Oke, lanjut, Les. Kenapa gua lanjut? Nggak, HP gua mati kepanasan. Nah, terus videonya gimana? Satu lagi itu. Berarti pause dong. Ya, lanjut. Oh, itu. Ya, gua lanjut apa? Enggak, sebenarnya gua Biar dia jelasin dulu lanjutannya kan kita tadi motong masuk ke hal yang lain. Ya. Kronologi dia ketemu Lina. Tadi kan sampai di live-nya Kodondi terus Lina chat dan lain sebagainya, terus kamu chat dan lain sebagainya. Udah, ya. Terus di penghujung kenapa bisa ketemu Lina dan sebenarnya di situ itu ngapain gitu? Yang kemarin malam yang dipublish sama orang-orang, yang dipublish sama Lina. Di situ ini aja sih kita inti acaranya tuh klarifikasi gitu. Maksudnya Jadi macam artis ya? dia mau apa ya udah gua lakuin gitu yang sesuai yang ditulis. Oh berarti itu teksnya udah dibawa sejak awal. Enggak, itu teksnya kita bikin. Oh bikin di situ ya? Pada saat itu juga dadakan langsung bikin dan gua bawa sertifikat PDF sertifikat pengislaman gua dan dia juga bawa sertifikat pembaptisan gua, jadi studi comparing bahwa gua melakukan semua ini secara resmi gitu aja. Udah, jadi nggak ada main-main kayak gitu. Iya. Itu aja sih. Karena itu bentuk tanggung jawab gua dan dia kepada publik aja. Iya. Takutnya apa-apalah, tapi sertifikat itu berkata lah. Oh, HP kepanasan tadi, guys. ini lu mau nanya, gua kurang tertarik gue. Nggak mungkin bisa dilanjutin. Kurang tertarik gua Lina Wijaya ini. Apalagi mau nanya soal Lina Wijaya? Nah terus tadi kan ada dia dari sakit, terus dia ini yang belum dijawab. Tadi kan temen nanya, itu coba bang tanyain pahanya Bang Chen dilus-lus sama Wina pas lagi ngobrol. Nah mungkin itu gimana? Kalau masalah paha dulu, jujur gua nggak sadar pada saat Nggak sadar ya? gua nggak tahu karena gua nggak fokus juga. Gua langsung apa yang ditanya gua jawab aja. Bahkan gestur atau tubuh gua tuh gua tetap liatin ke kamera gitu. Aku tunjukin Ya kan? videonya. Gua lihat terus di dalamnya. Ya adapun perlakuan kayak gitu sih bagi gua ya Terserah dia lah ya. Iya terserah dia. nggak. Mungkin ada beberapa muslim yang nggak terima gitulah ya. Oh, jadi kalau mau dibilang dia dilecehkan, lucu juga jadinya. Iya, maksudnya Iya sih. kalau perkara pelecehan itu kan datangnya Udah, dari bukan pribadi, pelecehan, bukan iya. dari- Kalau gua nggak ngerasa dilecehin juga mau gimana? Iya. Nggak bisa. Bisa itu. Iya. Kalian nggak bisa Atau gue lihat di sini tuh sebenarnya cemburu, Bre. Harusnya paha saya. Apa nih? Oh jangan Harusnya paha saya. Enggak itu bercanda tuh. Emosi deh guys. Oh parah sih memang parah sih guys. Kasihan sih gue Tapi lihat. dari Kemarin tuh intinya tuh pengen buat gue secara resmi berpisah dengan dia secara Baik-baik tim, gitu ya, secara baik-baik itu aja sih inti penyampaiannya. Tapi
ya perkara tadi hal-hal yang tidak sesuai yang gue omongin karena gue ngejaga perasaan dia tapi ternyata menyakiti perasaan bokap gue, ya itu gue juga ralat. Mantap. Gue juga hal itu benar terjadi. Ini pertanyaan, dapat pesangon nggak pas berpisah dari Lina? Biasanya kan orang resign atau dipecat. Bukan pesangon tapi dia sampaikan, jadilah anak yang baik, berbakti pada orang tua, tetap tebarkan cinta kasih kepada seluruh manusia, udah gitu. Oh, anjir, berarti Lebih keren udah dong kepada semua makhluk. Ini manusia doang. bukan, maksud gua gini, dia ketika dia ngomong kayak gitu, di sini gua melihat secara psikologisnya doi, dia merasa bersalah telah melakukan sebuah hal itu. Sehingga dia mencoba membayar kesalahannya di masa lalu, di kemarin-kemarin itu dengan cara memberikan pesan-pesan yang baik dan teduh gitu. Mantap, Gitu aja sih. Sherina. Ya. Ada lagi? Ya, ini ada yang mulai sih. Kores cemburu, harusnya Lina tuh Dari dulu kan incaran Kores. Enggak, itu juga dia nanti ya. Kan gua dulu yang ngomong gitu ke gua. Nggak ada. Oh, jadi gua. Nggak ada. Oh, jadi gua. penonton Yang di highlight terus sama Lina Wijaya itu Bang Zuma sama Kores udah. Oh iya. Lu kenapa lu yang bahas paha? Dari penonton ada ada komen ini ya. Oh iya. Ada komen. Gua kan share di grup, ketemu sama mualaf Chen. Penonton. Iya. Wah, Terus dia nanya gitu, pengen tahu. Di bagian mana? Kalau gue ingat ini apa? Oh tuh di ini Nggak, Lina itu biar berapa sih timnya? Timnya kan selalu bawa tim-tim Lina gitu. Nah, ini loh. timnya pencara. Tangannya ke bawah ini loh. Editan itu editan. Udah. Oh, yaudah. Ah, nah, tim Lina Wijaya berapa orang sih? Gua nggak tahu pastinya bang. Ya, Tapi asli. Berarti ya, gua personal asli gua terpisah. Gua terpisah kerjanya. Tapi kalau tim-tim yang intinya gitu, tim inti ya gua nggak tahu. Yang jelas ada gitu. Oh, bentar. Aku mau. Kerjanya apa sih tim Lina Wijaya itu kerjanya apa memangnya? Dia udah gak begitu rame juga ya. Apa ya? Nih, gue bingung itu, perasaan nggak ada yang dikerjain. Kayak yang pisahin mana dia ngerti? Enggak, masa kan harusnya kan tahu, masa kerjaan utama nggak tahu apa yang sih ngatur Lina? ini aja WA, chat segala macam, terus persediaan Galon Diundang. Presiden apa? air minum. persediaan ini. Jadi pembicara narasumber. Jadwal kayak gitu. Galon live TikTok. Nah, bukan live TikTok. Apa? Schedule agenda. Agenda apa? Memangnya selain di Apa medsos, kebaktian Ya, mungkin? pelayanan. Layanan di Zoom ya online. Pelayanan lapangan. Lapangan. oh dia ada ke lapangan juga? Ya. Contohnya kemana? Ya contohnya misal ke Istiqlal kayak gitu. Ngapain? Sholat? Ya, kita waktu itu pernah bikin konten di Istiqlal. Jadi Istiqlal habis itu ke katedral. Jadi di situ tuh kontennya adalah umat beragama tuh harus bersatu dan sebagainya. Oh artinya bukan pelayanan jumpa orang. Iya, bukan di bawah Itu gereja namanya mana. konten. Iya. Nggak, artinya Jadwal konten pelayanannya maksudnya. jadwal konten dong. Iya, kayak gitulah. Karena kan Lailah. Hah, Nggak, kita pikir kan pelayanan itu kan contoh nih, kita ke panti asuhan. Kalau nggak kayak kemarin kami ke belakang Istiqlal tuh, Oh. ada gelandangan yang Kalau- dimurtadkan. Ada gelandangan yang dimurtadkan, kita ke sana Ngasih dakwah, bakti sekaligus, sosial. sekaligus dakwah supaya iman mereka kuat. kalau yang gitu ada juga. Oh, itu ada Jadi, juga. kita bagi-bagi obat lah gitu. Nggak sebenarnya jujur juga sama itu konten-konten juga gitu. Ya, Cuma kita dia- konten, tapi kalau sekali kalau yang itu kita bilang pelayanan. Kalau Tapi bedanya Kojul nggak pakai PA. ya, kita juga nggak pakai anggota gitu, nggak pakai anggota juga kan. Ada gua. Tapi gini Jul, kalau apa kayak nih Goldian, Daman, Kores ya, itu konten ada yang ini Buanggi. Nah ini ada nih berarti Lina gitu banget. Ada bosnya ya. Ada bosnya. Padu dong. Nah, Lina itu kan sekarang gini, pekerjaan dia apa sih selain bacot-bacot di medsos? Itu influencer aja. Iya. Ya udah kan harusnya cuma bacot-bacot di medsos. Pasti ada bosnya. Followernya 6.000 doang masalah yang di Dia TikTok. independen, bro. Iya, masa Banyak gini, Kores, banyak gua. nggak, masalah penontonnya nggak ada. Terkenal kagak. Udah Bingung habis. gitu. Kecil banget soalnya dia tuh. Bingung. Enggak, tapi Lu kalau bandingkan Elia Miron harus kita akui gede ya. Apalagi sekarang gitu. Lu bandingin sama siapa yang Kristen yang lain? Pak Bombom lebih gede. Pak Bombom. Victoria Alda Setiawan. Wah, Victoria Alda gitu kan. Lebih gede. Tahu lah kalau Afrida mantan yang lumba gaul. rezeki orang beda-beda. Kalau untuk Maka ada bos. Udah, aku mau flashback. Bentar. Aku mau tanya. Februari kan murtad. Nah, itu keluar dari rumah terus ikut Lina Wijaya apa gimana? Mungkin belum bicara. Kan katamu mulai ikut Lina Wijaya atau masuk Kristen Februari kan? Nah,
pasca itu yuk keluar dari rumah terus ikut Lina apa gimana? Enggak ya, siapa tahu dibukain apartemen atau itu. Gua dari Tetap rumah stay di sini. tetap saya Digaji. Nggak digaji nggak? Ada digaji nggak? gaji Asmara ya, siapa? Pakai asmara ya. Enggak usah lah. Wah, gua rugi dong gajiin dia nih. Gua ada kontribusi ya. Kalau gua ada kontribusi disuruh mau. Volunteer aja, Bre. Oh, volunteer. Oh, filantropi berarti. gua ya itu niatnya sekaligus membantu sekaligus belajar tentang kekristenan. Nah, ini sekarang gitu. Nah, ini mungkin yang belum dibahas itu. Terus lu ngapain balik Islam lagi? Kenapa? Kemarin kan Orangnya udah- di mana? Olehnya tuh ya pertama gua pikir pada saat itu Kristen tuh lebih baik, tapi pada nyatanya predestinasi yang disebutkan. Wah, tapi kalau ngomong Elia ini Miron. bahaya. Enggak apa-apa. Nggak bahaya, lu di backup. Lu Jadi di gini. sini terahung semua, udah aman. Gua nggak setuju dengan predestinasi yang disebutkan oleh John Calvin. Oh. Di situ dikatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia untuk dibinasakan dan ada juga untuk diselamatkan. Ya udah itu udah ditentukan, nasib orang udah ditentukan. Masih orang Bagi saya bahwa yang seperti itu Tuhan tidak adil. Ya harusnya berjuang dong. Untuk apa kalau seperti itu predestinasi pada manusia? Hal seperti itu. Manusia kalau seperti itu tidak bisa disalahkan sama sekali. Semuanya bisa disalahkan kepada Tuhan. Karena siapa? Tuhan yang menciptakan dia untuk boneka gitu ya. Ya. Kangkung. Jadi hal itu bertentangan dengan konsep free will yang sering-sering disebutkan. Kehendak bebas dong, kehendak bebas manusia. Itu bertentangan. Dari situ aja sih gua udah. Udah. Anjir, apa itu? Ya kalau teologinya John Calvin gitu yang dipakai Budi Iya. Asari. Nah, terus apa lagi? Itu predestinasi emang harga mati di mana Kristen harus menerima itu karena itu tertulis, Bre. Itu ada di Efesus 1 nomor 4. Ya. Efesus 1 nomor 4. Sedikit terpaham Terus karena nonton Donditan juga sih, gua baru tahu. Ya, Oke, Dondi. Dondi. Iya, setelah nonton Dondi, Kesini gua ternyata begini ya gitu. Gua kalau gua tahu dari dulu ada Dondi, mungkin gua lebih milih ke Dondi aja. Belajar. mantap. Setelah gua waktu itu Bu Lina ngomong mau deh silaturahmi ke Dondi. Oh ya udah saya cariin ya Bu. Saya cariin kontaknya. Gua kontak. Oh Dondi ini siapa ya? Gua cari aja di YouTube. Gua jadi sering lewat tuh di YouTube. Oh, gara-gara Lina Wijaya sendiri Iya, gua ngasih nama kodon. lewat. Gimana nih? Ya udah ketemu aja yuk. Pengen lihat. Tapi kan Bu Linanya nggak mau. Oh, Nggak mau. iya. Ya udah jadi Bukan nggak mau karena gue Dondinya nggak tahu, ya terus harus tahu dulu, nggak mau itu birokrasi kesananya Linanya. Terus gitu aja sih Bre. oke lah, sip. Jadi mantap Ikhwan. Nah, ini yang poin pentingnya ya, kenapa beliau kembali ke Islam gitu. Karena pertama ada apa? Asbab hidayah dari Allah. Ini kalau misalnya dialognya lagi akademisi dari kayak gini gua keluarin. Apa berarti Bang? Oh banget, Bre. Terus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan agar kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. selamat datang di kebenaran. Jadi memang sebelum dunia dijadikan Ada yang tidak artinya dipilih. ada yang tidak dipilih sebelum dunia dijadikan. Makanya ada ayat gini, banyak yang dipilih tapi sedikit yang terpanggil juga. Iya, itu dia gitu kan. Nah, jadi konsepnya yang tadi dijelasin sama ini Chan ini segitu, Bre. Mantap, alhamdulillah. Nah, semoga sekarang lu istiqomah di dalam Islam, makin memperbanyak ilmu agama dan juga makin memperbanyak ilmu romansa, terutama yang syar'i gitu. Sehingga lu tidak mudah baper oleh wanita-wanita yang cuma hai, cuma itu gitu. Dan semoga lu menjadi pemimpin rumah tangga yang baik dan diandalkan oleh istri dan anak-anakmu nanti. Amin. Sama satu hal Bang, jangan lupa tetap selalu berjamaah dengan kita Berjamaah gitu. Amin. Ini apa namanya? Nanti dibuka lah jalan sama Allah pasti. Ini apa salah satu nilai plus Islam dari agama lain gitu. Allah menitipkan kepada kita harus memegang tali agama Allah. Yang dimana artinya berjamaah. Kenapa? Karena kalau lu berjamaah, masalah sendiri ditanggung sama-sama, jadinya ringan. Tapi kalau lu masalah sendiri,
lu tanggung sendiri, yang harusnya sepele jadinya susah gitu. Itu tuh mantapnya sama gitu Iqbal. Nikmat iman, jaga ikhwan. Oke, mantap. Apalagi Bol, lo ada mau cerita masa lalu? Enggak? Udah, mungkin Udah sih. terlalu banyak. Closing statement. Ya sama ya kayak Bang Koret. Intinya teman-teman kita doakan Bang Chen semoga selalu istiqomah di jalan Allah dan terus berjuang menolong agama Allah. Tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa. Amin. 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 Itu teman-teman. Kalau orang udah pernah kenal tauhid, susah nyembah konsep-konsep pagan gitu, pasti balik lagi. Ini apa ya namanya? Ini sebuah apa jadi belum closing ya, nggak apa-apa lah. Panjang aja dulu aja nanti ya closing. Karena ketika mereka murtad itu belajar gitu kan. Mereka belajar, oh anjir ternyata benar nih, Islam benar nih. Gak ada yang lain. Ini bagusnya di luar doang. Ketika kita lihat di dalam, konsepnya nggak cocok dengan akal manusia. Itulah kenapa Allah selalu berfirman, afala taqilun, Pakai otak, pakai akal tidak berpikir, afala tadakkaru. Kayak gitu Ikhwan. Dan yang menarik banyak juga yang sudah Kristen terus kembali lagi ke Kristen, sudah Kristen. Banyak juga yang Kristen ke Islam terus kembali lagi ke Kristen karena mereka nggak kuat dengan agama yang disiplin ini. Sama satu lagi nggak berjamaah, jadi mereka nggak tahu bagaimana memperdalam iman. Artis Tigor tahu lu? Tigor ya, Dia kan Kristen, Islam, balik lagi ke Kristen, balik lagi ke Islam. itu Karena udah kenal tauhid terus balik lagi ke Kristen. Aneh ya ternyata. Bolak-balik. Akhirnya balik lagi ke Islam. karena bagaimanapun akal manusia tidak bisa menerima jika Tuhan itu ada banyak dan Tuhan itu terbagi-bagi dari apa ya, wujudnya atau manifestasi wujudnya atau karakternya atau pribadinya gitu. Ya Tuhan ya satu gitu. Mau dibawa ke pribadi ya satu gitu, nggak bisa kebanyakan gitu bre. Ya asik, mari kita tutup. Si Julius lama juga nggak tahu kenapa dia. Tutup dengan doa aja, Bang. Kita tutup dengan doa cover majelis. Kita kali ini Ikhwan ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tolong dimatiin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kelar. Warnet. cukup lu. Sekarang Ya, Oh itu PC lu, Bang? iya dulu gua waktu di mana pengen banget.